dua kejadian. Kejadian yang pertama berkaitan dengan tukang-tukang sihir Nabi Musa alaihi salam. Afan, dia tukang-tukang sihirnya Fir'aun yang kemudian beriman kepada Allah dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kita tahu semua insyaallah peristiwa bagaimana Fir'aun mendatangkan tukang-tukang sihir itu, penyihir-penyihir yang handal itu, yang dikatakan bikulli sahirin alim, dalam rangka mempertahankan kekuasaan Fir'aun, dalam rangka mempertahankan kebobrokan Fir'aun. Terjadi tanding. Bagaimana tukang-tukang sihir itu, penyihir-penyihir itu melemparkan apa? Apa yang dilemparkan penyihir-penyihir itu? Tongkat, tali. Dan akhirnya orang-orang tersihir sehingga Nabi Musa pun melihat tongkat-tongkat itu dapat bergerak seperti ular. Tali-tali itu pun menjadi seperti ular. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Dimakan semua tongkat dan tali-tali penyihir itu. Lalu apa yang terjadi dengan penyihir-penyihir itu? Nah, apa yang terjadi? Mereka masuk Islam. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi ketika mereka beriman, apakah mereka butuh waktu lama untuk beriman? Berapa menit mereka melihat kejadian itu, Allah berikan hidayah kepada mereka. Lalu di waktu itu juga Fir'aun mengancam mereka. Apa ancamannya? Fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Wala usallibannakum fi judhu'in nakhl. Ini ancaman Fir'aun. Aku akan memutilasi kalian, mencincang kalian, memotong kaki dan tangannya secara bersilang. Kemudian aku akan salib kalian di pokok-pokok kurma. Apakah tukang-tukang sihir itu membatalkan keimanannya? Enggak, jemaah. Iqdi ma anta qad. Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Fir'aun, yang engkau mau putuskan, yang engkau mau lakukan, kerjakan sudah. Engkau hanya dapat memutuskan urusan dunia ini. Penyihir-penyihir itu tahu dengan nilai dunia. Nah, sekarang kita akan melihat apakah para penuntut ilmu ini punya semangat seperti semangatnya penyihir-penyihir Fir'aun. Yang mereka siap mengorbankan dunia mereka, mereka siap mengorbankan nyawa mereka. Dan betul, jemaah, di pagi hari mereka masih mau bela Fir'aun, mereka masih mencari kenikmatan dunia. Dan di sore hari di Mesir itu, tukang-tukang sihir itu ada di pohon-pohon kurma, jemaah. Darah mengucur dari kaki mereka, dari tangan mereka. Mereka disalib hidup-hidup. Dalam rangka apa mereka mau merasakan sakit dan pedihnya itu? Mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka antum yang menuntut ilmu nih, yang belajar bertahun-tahun di sekolah yang nyaman, yang tadi dikatakan makannya aja segitu, yang ana rasa antum akan menikmati di pesantren tersebut. Tapi yang jadi masalah, terkadang anak-anak keluar pesantren dengan jiwa yang kerdil. Dia tidak mau berjuang, dia tidak mau berkorban, dia hanya memikirkan perutnya saja, dan dia hanya memikirkan nafsunya saja. Berapa lama antum akan hidup di dunia ini, coba? Berapa lama? 60 tahun, 70 tahun. Nih yang punya abah, yang punya ummi, umurnya sudah 60-70 tahun, bentar lagi mati. Mati enggak? Tapi ketahuilah, enggak selalu yang tua mati duluan.
Berapa banyak yang anaknya mati dulu sebelum ibunya. Berapa banyak bapak yang harus menggendong putranya mengantarkan ke kuburan karena selesai kehidupan dunia ini. Maka sesuai dengan semangat antum, sesuai dengan ambisi yang antum cari, begitu pula perjuangan yang antum akan lakukan. Itu tukang-tukang sihir Fir'aun. Kisah yang kedua. 1440 tahun yang lalu. Sekarang tahun berapa? 1444. Kejadian ini 1440 tahun yang lalu. Berarti kejadian ini pada tahun 4 Hijriah. Kejadian itu di bulan Safar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim 70 sahabat. 70 sahabat ini dikenal dengan sebutan Al-Qurra. Mereka adalah orang-orang yang ahli baca Quran. Mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah. Kerjanya mereka nih, kalau di siang hari mereka cari kayu bakar. Mereka jual. Mereka bagikan kepada orang-orang miskin di kota Madinah. Padahal mereka miskin. Mereka ngumpulkan air, ditaruh di Masjid Nabawi. Ketika dibutuhkan 70 pengajar Al-Quran, dibutuhkan 70 ustadz untuk berdakwah ke Najd sana, Nabi mengutus mereka. Dan ketahuilah, 70 orang itu tidak pernah kembali ke kota Madinah. Ya, ada satu yang masih hidup. 70 orang itu dibantai oleh orang-orang musyrikin. Mereka berangkat untuk menyampaikan agama Allah. Mereka berangkat untuk membacakan Al-Quran. Ketika mereka sampai ke Najd sana, diutuslah Haram ibn Milhan untuk membawa surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibn Tufail, Amir ibn Tufail. Berangkat dia bawa surat itu. Ternyata Amir bin Tufail ini sudah sepakat, nanti kalau utusan itu datang, engkau tusuk dia dari belakang. Dan betul cuma. Ini Haram bin Milhan bawa itu surat Nabi SAW kepada pemimpin kabilah itu. Tahu-tahu ada tombak atau pedang yang sudah menembus ke dadanya. Darah itu muncrat. Apa yang dikatakan Haram bin Milhan? Dia mengatakan fustu wa rabbil Ka'bah. Dia mengatakan menang aku. Demi Allah, demi Tuhannya Ka'bah, aku menang, aku sukses, kata dia. Yang membunuh itu bingung. Bagaimana dia tewas? Dia tidak bisa menyampaikan surat Nabi SAW. Dia mati meninggalkan dunia ini. Tapi dia mengatakan sukses. Dia mengatakan menang. Kemenangan apa sebenarnya yang dicari? Kesuksesan apa yang dicari sama mereka? Sehingga yang membunuh itu akhirnya masuk Islam, dikatakan. Antum cari apa sebenarnya? Kita sedih ya, ketika mendapati orang-orang yang belajar agama, yang belajar Al-Quran, kemudian dia tidak membawa semangat Al-Quran. Bagaimana Allah ceritakan tadi penyihir-penyihir Fir'aun yang siap mati. Gimana kita nggak siap mati? Kita semua bakal mati. Itu 70 yang dididik sama Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan agama Allah. Setelah Haram bin Milhan tewas, 70 dibantai jemaah. Mereka datang bukan untuk berperang. Mereka datang tidak membawa persenjataan untuk menemui musuh. Mereka datang untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan antum sekarang belajar agama untuk melanjutkan perjuangan 70 sahabat Nabi tadi. Yang mereka tidak sempat menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Terus siapa yang bakal melanjutkan perjuangan mereka yang meninggal dunia?